Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat semua. Terima kasih ya sudah menonton video ibu. Luar biasa, generasi muda semangat untuk belajar hukum agar hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan dengan baik. Hari ini ibu akan bahas tema tentang hukum pidana khusus ya, yang tema khususnya adalah berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan pornografi. Baiklah, agar belajarnya bisa dirahmati Allah, ada manfaat, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman yang melihat konten ini tak kenal maka tak sayang ya. Kalau teman-teman kenal Bu Ratna, terima kasih, alhamdulillah. Maka Bu Ratna juga ingin kenal teman-teman. Silakan di like, subscribe, dan komennya. Pada kolom komen di chat diperkenalkan dirinya, kemudian dari mana, statusnya pelajar, mahasiswa, atau karyawan, sehingga teman-teman bisa berinteraksi ya, berkomunikasi meskipun hanya lewat online ya. Contohnya saya Bu Ratna dari Surabaya ya. Hobi saya membaca, traveling, lihat pemandangan alam, mendengar musik, goes, senam, dan lain-lain. Bagaimana dengan teman-teman? Silahkan ditulis. Teman-teman, selamat pagi. Apa sih hukum pidana khusus ya? Pada konten-konten ibu yang lalu ada hukum pidana, ada kriminologi, ada hukum pidana khusus ya. Tapi hari ini ibu lebih detailkan hukum pidana khusus dengan contoh tindak pidana atau kejahatan yang diatur pada hukum pidana khusus. Jadi teman-teman, hukum pidana itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum yang mengatur kejahatan, pelanggaran ya yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Kalau dulu menggunakan KUHP produk Belanda, karena kita lama dijajah Belanda, maka untuk masalah kejahatan itu pengaturannya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, alhamdulillah ya, tahun 2023 Indonesia sudah punya KUHP nasional, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional produk Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003. Nah, kalau teman-teman serius mau belajar hukum, boleh beli KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 123. Jadi yang disebut dengan tindak pidana kejahatan secara umum itu diatur pada hukum pidana umum yang ada pada KUHP nasional Undang-Undang 123. Sedangkan hukum pidana khusus yaitu mengatur tindak pidana atau kejahatan yang perkembangannya itu lebih luas ya, karena berubahnya zaman ini, sehingga hal-hal yang lebih terperinci itu diatur pada undang-undang khusus ya. Jadi KUHP hanya mengatur yang umum saja, yang khususnya itu ada undang-undang tersendiri. Contohnya tindak pidana pornografi, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana dunia maya atau cybercrime, tindak pidana perdagangan orang. Nah,
ini ada 2 undang-undang mengatur, yaitu pada KUHP nasional dan pada hukum pidana khusus, yaitu undang-undang khusus yang Ibu sebutkan tadi. Kenapa demikian? Pada undang-undang khusus ini pengaturannya lebih terperinci, lebih detail, karena kejahatannya merugikan orang lain dan masyarakat serta negara itu sangat-sangat merugikan ya, dibandingkan dengan tindak pidana yang konvensional, tradisional. Contohnya cybercrime ya. Cybercrime itu tindak pidana yang menggunakan komputer ya sebagai sarana, dan kerugiannya itu luar biasa dan tindak pidananya itu canggih banget ya, sehingga perlu undang-undang ITE ya. Nanti suatu saat akan kita buat lebih terperinci kejahatan-kejahatan yang masuk wilayah hukum pidana khusus ya. Bagaimana teman-teman bisa memahami beda antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ya? Artinya beda, objeknya sama-sama kejahatan, yang satu umum, yang satu khusus. Dasar hukumnya beda ya, tapi juga menggunakan dasar hukum yang sama untuk pengaturan secara umum, secara khususnya menggunakan undang-undang yang beda. Saya percaya dan yakin yang memilih konten belajar hukum pasti orang-orang hebat ya, karena dia ingin tahu bagaimana sih hukum di negara kita ini. Nanti kalau Ibu berkenan akan juga memberi tema hukum pidana adat, hukum pidana internasional. Keren ya, hukum itu sangat luas ya, sangat luas. Kalau Ibu disiplin ilmunya hukum pidana, termasuk kriminologi, viktimologi, dan penologi. Baiklah, apa sih pornografi itu? Artinya diatur di mana ya? Kemudian bagaimana sanksinya, bagaimana pencegahannya, penanggulangannya, dan bagaimana akibatnya. Nah, ini jadi satu tema itu mungkin bisa 2 atau 3 audio ya. Makin saudara sering belajar hukum dengan like, subscribe, komen, maka saudara insya Allah wawasannya tambah luas ya. Baiklah, jadi arti pornografi menurut undang-undang pornografi yang diatur pada pasal 1 adalah pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, bisa offline bisa online, gambar, media cetak, dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan. Kecabulan itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat sangat privasi ya, atau eksploitasi seksual, hal-hal yang berkaitan dengan masalah seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi pornografi ini ternyata cakupannya luas banget ya teman-teman ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa foto, bisa berupa tulisan, bisa gambar bergerak, bisa berupa percakapan, dan lain-lain ya. Ngeri banget ya. Ini harus diatur karena apa? Karena melanggar norma kesusilaan. Kita tahu bahwa Indonesia ini orang timur, norma-norma kesusilaan itu dijunjung tinggi ya, dengan adanya tata krama, sopan santun, budi pekerti luhur. Dan itu pornografi melanggar norma kesusilaan ini dalam masyarakat, dan itu bisa merusak generasi muda. Kalau sudah kecanduan melihat pornografi, jadi malas belajar, jadi malas bekerja ya, dan otaknya itu merekam hal-hal yang buruk ya. Akibatnya bisa melakukan kejahatan bidang pornografi, dan ini ada sanksinya, ada hukumannya, diatur di 2 aturan hukum,
yaitu di Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi jangan hanya senang-senang aja ya. Ini ada hukumannya. Memang negara hukum itu memberi hukuman pada orang yang bersalah. Ya, nanti kriteria pornografi yang diatur pada undang-undang ini apa saja? Ya, larangannya, pembatasannya, kemudian bagaimana hukumannya, nanti akan Ibu jelaskan. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Ya. Pengaturan larangan pornografi misalnya ada pada pasal 4 tentang larangan dan pembatasan tindak pidana pornografi ini. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, ya, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat yang seperti Ibu jelaskan tadi. Misalnya ada tindak kekerasan seksual, kemudian ada pornografi anak, ada hubungan intim, dan lain-lain, ya. Itu dilarang ya, dan itu ada sanksinya, hukumannya ya. Jadi generasi muda tolong ya untuk tidak melakukan kejahatan pornografi. Mungkin untuk audio berikutnya akan lebih terperinci ya tentang kejahatan ini, karena Ibu tahu akibatnya sangat buruk bagi generasi muda yang seharusnya mempersiapkan dirinya untuk mengganti generasi tua untuk mendapatkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, ya, gemah ripah loh jinawi, ya, pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya lebih baik dari yang dikelola oleh generasi tua. Saya kira untuk ini saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.